Kita masuk ke materi gaya sentripetal. F itu simbol dari gaya, sentripetal itu kita singkat dengan istilah SP. Ya, gaya sentripetal atau FSP ini dia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gaya sentripetal? Gaya sentripetal ini merupakan gaya yang selalu menuju pusat lingkaran, ya, pusat lingkaran atau pusat rotasi. Maksudnya gimana sih, Kak? Nah, jadi kalau misalnya ini kan, kalau gaya sentripetal ini berarti kita bicara mengenai gaya melingkar atau gerak melingkar ya, dia. Misalnya ini adalah sebuah lintasan lingkaran. Nah, kenapa kok bisa ada timbul lintasan lingkaran, Kak? Karena memang di sini ada gaya sentripetal, ya. Nah, aturannya misalkan bendanya pengen bergerak ke sini, ya, aturannya bendanya pengen bergerak ke sini, ya, sini gaya-gaya mudah-mudahan. Nah, tetapi karena ada gaya sentripetal, dia ditarik ke sini. Nah, ini gaya sentripetal namanya ya. Nah, berarti karena adanya gaya sentripetal yang selalu menarik benda menuju pusat lingkaran, kemana akhirnya gaya ini bekerja? Berarti dia berubah arah kan? Berarti semulanya dia tadi pengen ke sini, tapi karena ditarik sama gaya sentripetal ke sini, berarti kemana arahnya jadinya? Nyerong jadinya. Ke sini dia. Nah, ini namanya tangensial. Ini namanya sentripetal. Nah, ini namanya resultan, hasil akhirnya. Semula dia pengen bergerak ke sini, tapi karena adanya gaya sentripetal yang menarik dia ke sini, maka dia akan berbelok di juga seperti ini. Gitu. Ya, itu fungsi dari gaya sentripetal. Bisa, Dek? Paham? Berarti kalau ditanya apa sih fungsi utama? Ya, fungsi utama dari gaya sentripetal. Di mana fungsi utama dari gaya sentripetal itu adalah untuk mengubah arah gerak benda. Ini dia fungsi utamanya ya. Jadi kan dia pengen mula-mulanya ke sana, tapi karena adanya sentripetal, berarti sentripetal itu nariknya ke sini. Berarti kemana arahnya jadinya? Berarti nyerong dia jadinya kan? Gitu. Paham, Dek? Bisa? Terus, Kak, rumus dari gaya sentripetal itu apa sih, Kak? Ya sama kayak gaya pada hukum Newton awalnya atau lazimnya. Dimana kan berdasarkan hukum Newton itu kan bahwa sigma F sama dengan M dikali dengan AF sama dengan M dikalikan dengan A. Ini sama. F sama dengan M dikali dengan A. Tapi karena ini merupakan gaya sentripetal, ya, karena ini merupakan gaya sentripetal, tulis aja di sini FSP sama dengan M kali ASP. Nah, gaya sentripetal sama dengan massa dikali dengan percepatan sentripetal. Ya, berarti kalau misalnya gayanya adalah gaya sentripetal, maka percepatannya juga merupakan percepatan sentripetal. Ya, jadi kalau tanya apa rumus gaya sentripetal, Kak? Ini rumusnya. Nah, terus Kak, kalau misalnya dia percepatan sentripetal, rumusnya gimana, Kak? Nah, ada dua rumus dari percepatan sentripetal. Di mana yang pertama bahwa sentripetal, percepatan sentripetal, boleh kamu gunakan dengan rumus V kuadrat dibagi dengan jari-jari kecepatannya. V di sini velocity ya, Dek ya. Nah, V di situ adalah velocity, kecepatan. Kecepatan benda. Atau di sini kecepatan translasi namanya ya. Satuannya meter per second. Nah, ini boleh kamu gunakan rumusnya. V kuadrat dibagi dengan R. Ataupun untuk mencari percepatan sentripetal, boleh kamu gunakan dengan rumus omega kuadrat dikali dengan R.
Nah, sekarang omega itu apa lagi, Kak? Nah, omega itu adalah kecepatan sudut. Nah, ini kecepatan benda ketika dia berputar. Itu namanya kecepatan sudut. Satuannya adalah radian per second. Ya, ini kecepatan ketika dia bergerak lurus. Yang ini kecepatan waktu dia berputar. Ya, jangan lupa. Nah, ini untuk translasi bergerak lurus. Nah, yang ini dia ketika dia berotasi, berputar. Itu aja. Jadi boleh pakai rumus yang ini, boleh pakai rumus yang ini. Ya, ini aja. Ini ataupun kamu boleh pakai rumus. Terserah kamu ya, Dik ya. Mau pakai rumus yang mana nanti. Nah, oke. Nah, Kak mencari omega sama omeganya ada nggak rumusnya, Kak? Ada, boleh. Ya, omega itu juga bisa dicari. Pakai rumus apa, Kak, untuk mencari omega? Nah, hubungannya adalah nanti omega itu sama dengan 2 kali pi dikali dengan frekuensi, atau mau mencari omega itu juga boleh pakai rumus omega sama dengan 2 pi dibagi dengan T periode. Ya, Kak kasih lagi keterangan di sini. F itu adalah frekuensi, satuannya adalah hertz, sedangkan T besarnya di sini adalah periode. Satuannya second. Ya. Jadi, ada nggak hubungan antara V sama dengan omega, Kak? Ada hubungannya ini. Di mana V itu sama dengan omega kali R. Ya, hubungannya. Itulah rumus-rumus untuk sentripetal. Ada pertanyaan, B, untuk sentripetal? Ada pertanyaan kah untuk sentripetal, adik-adik? Yuk, nanya dong. Mahira, Laudi, Kesia. Silakan, Kes. Kalau mau nanya, Dik. Kak, mau nanya. Tadi R apa, Kak? R itu jari-jari. Karena kan kalau kita berbicara mengenai gaya sentripetal, ini selalu berlaku untuk benda-benda yang berputar. Ya, benda-benda yang berputar berarti dia punya lintasan melingkar kan. Namanya melingkar berarti di situ ada jari-jari. Ya, jari. Bisa, Dek? Mau nanya. Yes. Yang ASP-nya itu kan ada 2. Bedanya apa ya, Kak? Sama aja. Ya, tergantung apa yang diketahui dalam soal. Jadi misalkan diketahui dalam soalnya itu kecepatan. Berarti nanti kalau kamu mencari gaya sentripetalnya pakailah rumus yang ini. Tapi kalau misalnya diketahui dalam soalnya itu kecepatan sudut, berarti rumus gaya sentripetalnya yang kamu pakai yang ini, itu sama aja. Oke, Kak. Sama kalau translasi itu kayak gimana, Kak? Translasi itu nama lain dari gerak lurus. Okay. Translasi, linier, itu gerak lurus namanya. Tapi kalau misalnya gerak melingkar, itu nama lainnya adalah rotasi, anguler, itu dia nama-nama lain dari gerak melingkar.